Yuk kenali gejala dan tanda dari penyakit ginjal kronik yang pada akhirnya akan menyebabkan gagal ginjal dan berujung cuci darah. Yuk belajar soal ginjal bersama saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Penyakit ginjal kronik itu didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal yang berangsur-angsur, bertahap, dan menetap selama 3 bulan. Ditandai dengan racun-racun di darah yang meningkat ya, kadar ureum, kadar kreatinin meningkat di atas normal, sehingga dari rumus GFR nanti didapatkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Dan kalau angka ini menetap selama 3 bulan disertai dengan kelainan-kelainan di urin dan USG abdomen, misalnya ginjalnya juga ukurannya sudah mengecil, maka dikategorikan sebagai penyakit ginjal kronik. Nah, sayangnya di fase-fase awal atau stadium awal dari penyakit ginjal kronik ini, karena penyakit ginjal kronik itu ada 5 stadium ya. Di fase-fase awal, stadium awal ini tidak ada gejala yang signifikan di pasien. Biasanya gejala itu mulai muncul kalau pasiennya sudah seringkali ya di atas stadium 3 atau bahkan di atas stadium 4 baru mulai ada gejala. Gejalanya pun kadang bisa nyaru atau bisa mirip dengan gejala penyakit-penyakit yang lain. Makanya orang ini suka terlena, apalagi kalau tidak melakukan pemeriksaan medical check-up fungsi ginjal. Apa saja gejalanya? Nah, gejala dari penyakit ginjal kronik ini biasanya berhubungan dengan 2 faktor ya. Yang pertama, seberapa banyak akumulasi racun-racun atau toksin-toksin uremik, nanti biasanya berhubungan dengan kadar ureum dan kreatinin di darah, dan juga apakah fungsi ginjal untuk membuang air melalui produksi air kencing itu masih berlangsung dengan baik. Nah, kalau gejala-gejala yang terkait penumpukan racun itu biasanya mulai dari rasa lemah, lesu, kemudian penurunan nafsu makan, lidah rasanya kayak cita rasa tuh jadi berkurang, kulitnya berubah warna seperti agak kehitaman dan gatal, ototnya jadi gampang kram-kram, kemudian di urin juga bisa ada busa, dan kemudian bisa ada kencingnya kayak agak berdarah, ada perubahan frekuensi buang air kecil, sampai pada akhirnya ketika produksi urin berkurang, maka kencingnya juga berkurang sehingga menimbulkan bengkak, dan ini bisa terjadi tidak hanya di tungkai atau kaki, tapi bisa juga di seluruh tubuh, sampai numpuk di organ dalam, contohnya di paru-paru, sehingga pasien datang dengan keluhan sesak napas. Nah, kalau racun-racunnya juga numpuknya makin berat, ini bisa menimbulkan penurunan kesadaran, sehingga pasien mengalami yang namanya ensefalopati uremicum. Kalau lebih parah lagi, racun-racun elektrolit juga sudah makin numpuk, nggak bisa dibuang sama ginjal, bisa terjadi gangguan irama jantung, bisa terjadi henti jantung mendadak juga, misalnya karena ventricular fibrilasi, karena hiperkalemia misalnya. Jadi gejala-gejala tersebut akan makin terasa nyata kalau stadium penyakit ginjal kroniknya ini makin tinggi, apalagi kalau sudah stadium 5, udah deket-deket harus dilakukan cuci darah. Awal-awal nih, stadium 1 apalagi stadium 3 awal itu seringkali belum ada keluhan apa-apa. Jadi buat Anda semua yang punya faktor resiko terkena penyakit ginjal kronik, misalnya punya hipertensi lama yang tidak terkontrol, punya diabetes, sering infeksi saluran kecil, punya asam urat yang tinggi terus, jarang minum yang benar, suka nahan-nahan kencing, ada riwayat batu saluran kencing yang berulang, punya autoimun, harus rajin check up fungsi ginjal supaya jangan sampai terlena dan kelolosan kalau ternyata sudah ada penyakit ginjal kronik. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lanjutan soal sakit ginjal, langsung aja komen di bawah.